Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun tidak melakukan apa-apa, tetapi mengangkat tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Baiklah, aku akan menyerahkan diri." Monyet bermata satu berbalik dan terbang ke gerbang rahasia. Segera Tanyun mengikuti monyet bermata satu yang tersisa dan terbang ke gerbang tanah rahasia. Setelah masuk, seperti yang diharapkan Tanyun, ada hutan di depannya. Pohon kiwi di lembah dewa dipindah ke tanah rahasia oleh monyet bermata satu. Setelah Tanyun melihat Patria monyet bermata satu, dia memadatkan gambar memori masa lalu, ditambah penampilan Komandan Naga Emas, Komandan Naga Iblis dan Raksasa Pangu. Patria kera bermata satu ranah Raja Dewa tingkat 4. Dia menjadi bersemangat. 300.000 monyet bermata satu sujud pada Tanyun. Pemandangan ini cukup mengejutkan. Tanyun mengeluarkan 2 pagoda tingkat 11, dan setelah membiarkan 300.000 monyet bermata satu memasukinya, ia menyingkirkan pagoda, terbang keluar, dan terus mencari klan yang tersisa. Dalam 150 tahun berikutnya, Tanyun mengendarai perahu dan mencari semua tempat rahasia yang telah dia buka di masa lalu. Namun dia tidak menemukan 4 klan yang tersisa. Sebuah firasat buruk muncul di hati Tanyun. Meskipun dia tidak mau mengakuinya, dia tahu di dalam hatinya bahwa klan surgawi, klan Panlong, klan singa bermata 3, dan klan Buddha Iblis mungkin punah dalam pengejaran musuh. Pada saat ini, suara Komandan Naga Emas bergema di benak Tanyun. "Tuan, jika saudara dan saudari dari 4 klan masih hidup, mereka seharusnya berada di api penyucian yang dibuka oleh Lingxia Tianjun." "Api penyucian?" Tanyun mengerutkan kening. "Ya Tuan," Komandan Naga Emas berkata, "dikatakan bahwa setelah kematianmu di masa lalu, Lingxia Tianjun membuka api penyucian. Setelah menangkap 12 klan, antara dihabisi atau dipenjarakan di api penyucian." "Lingxia sialan!" Tanyun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Sepertinya hanya setelah aku meningkatkan kekuatan sesegera mungkin, aku dapat menyelamatkan bawahanku di api penyucian." Pada saat ini, Tanyun memutuskan untuk terlebih dahulu mengirim bawahannya ke jurang para dewa. Kemudian dia akan menjarah cukup gio ilahi dan kemudian memberikannya pada mereka. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berubah menjadi pria parubaya, mengendarai perahu, dan setelah terbang selama 26 tahun, dia datang di kedalaman jurang para dewa dan memasuki tanah rahasia. Setelah sampai, Tanyun langsung menemui Dongfang Yushu terlebih dahulu. Setelah itu, Tanyun memanggil klan Manhuang, klan Honghuang, klan Peri, dan klan Roh Ganas. Tanyun membiarkan klan Naga Emas, klan Naga Iblis, klan Raksasa Pangu, dan klan Monyet bermata satu meninggalkan pagoda. 8 klan yang hadir berkumpul, dan wajah mereka penuh kegembiraan. Setelah Tanyun menyerahkan 20 pagoda tingkat ke-11, dia menemani Yushu selama 10 hari sebelum pergi di bawah tatapan enggan Dongfang Yushu. Sebelum pergi, Tanyun berkata, "Yushu, aku akan segera datang lagi, dan saat itu aku akan membawakanmu gio ilahi yang tiada habisnya. Dengan itu, kamu dapat membuka pagoda. Ketika kami cukup kuat, kami akan mengambil inisiatif untuk membalas dendam." Waktu berlalu, 3 tahun kemudian, di alam Dewa Hongmeng, tepatnya di kota Raja Dewa Liuyun, Tanyun yang berubah menjadi pria parubaya setelah menyamar, berjalan dalam kegelapan dan datang ke luar mansion. Patria keluarga Ma tidak lain adalah musuh bebuyutan Tanyun, yaitu Ma Bongsang. Melihat 2 penjaga yang menjaga gerbang mansion, mata Tanyun memancarkan cahaya merah yang aneh, dan kedua penjaga itu langsung tercengang. "Apakah tuanmu ada di sini?" Tanyun bertanya. "Tidak ada di sini," penjaga itu berkata dengan jujur. "Kemana dia pergi?" tanya Tanyun. "Kepala keluarga kami memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan. Dia pergi ke perbatasan kota Liuyun untuk menemukan Raja Dewa Liuyun."
Tanyun berkata lagi, siapa yang terkuat di mansion sekarang ini? Patriark lama kita adalah yang terkuat, kata penjaga itu. Apa ranahnya? Tanya Tanyun. Dia adalah Raja Dewa tingkat 3. Mendengar ini, seberkas cahaya keluar dari alis Tanyun dengan cepat melewati alis kedua penjaga. Tanyun menginjak tubuh kedua penjaga itu dan melangkah ke dalam mansion yang megah. Tanyun melambaikan tangan kanannya dan penghalang kedap suara menyelimuti seluruh mansion. Ada pembunuh. Pada saat ini, seorang penjaga melihat Tanyun dan berteriak. Tanyun meluncurkan telapak tangan dari langit dan tiba-tiba telapak tangan raksasa dari kekuatan suci berubah dari kehampaan dan menabrak penjaga. Segera, para penjaga berubah menjadi awan darah. Tidak ada tulang yang tersisa. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke tempat mansion? Tiba-tiba, dengan suara tua yang marah, seorang laki tua berambut putih muncul dari langit malam dan muncul di atas kepala Tanyun. Orang tua itu adalah ayah Mabongsang, yaitu Malong. Tidak masalah siapa aku, yang penting hari ini tidak akan ada dari kalian yang tersisa. Suara Tanyun baru saja jatuh dan tidak ada omong kosong yang tidak perlu. Jadi dia berkata dengan sungguh-sungguh, Yisan, ayo lakukan. Baik Tuan. Dengan suara yang indah, Yisan yang mengenakan gaun ungu terbang keluar dari pagoda Ling Xiao dan muncul di depan Tanyun. Rambut Yisan terbang dan dia menggunakan kekuatan magis kurungan. Dalam sekejap mata, kekuatan tak terlihat menyelimuti radius 30.000 kaki. Ini tidak bagus. Malong berteriak aneh, merasa bahwa kolam rohnya di penjara dan tubuh tua itu jatuh ke halaman. Di tengah retakan di tanah, Tanyun melompat ke langit. Cakar tangan kanannya tiba-tiba meraih leher Malong dan dia melompat ke tanah. Pada saat ini, ribuan penjaga bergegas mengepung Tanyun dan Yisan. Mereka menatap Tanyun dengan ketakutan yang dalam di mata mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa patriark tua di ranah Raja Dewa tingkat 3 akan dengan mudah ditundukkan oleh pihak lain. Ketakutan adalah ketakutan, tetapi para penjaga masih berteriak, lepaskan patriark tua kita. Tanyun menutup telinga dan perlahan-lahan mengepalkan tangan kanannya yang mencekik leher Malong. Wajah Malong memerah dan matanya yang keruh penuh kepanikan. Dia terengah-engah. Keluarga milikku tidak memiliki keluhan denganmu. Apakah benar tidak ada keluhan dan dendam? Tanyun mencibir. Kalau begitu, aku akan membiarkan kamu mati dan mengerti. Nenek moyangmu Ma Changseng mengkhianati Hongmeng Supreme saat itu dan mengikuti Ling Xia Tianxun untuk melancarkan pembantaian gila terhadap bawahan Hongmeng Supreme. Apakah kamu tidak tahu tentang ini? Mendengar itu, Malong tiba-tiba terbangun dan meraung dengan suara serak. Jadi, kamu adalah bajingan sisa bawahan Hongmeng Supreme. Sebelum Malong selesai berbicara, Tanyun memutar lehernya. Tanyun melemparkan tubuh Malong ke tanah dengan tangan kanannya. Dan sebelum jiwa Raja Dewanya terbang keluar dari pikirannya, Tanyun memegang pedang dan menusuk kepalanya. Melihat mayat patriark tua di tanah, para penjaga berhamburan dengan panik, ingin lari untuk hidup mereka. Yisan, angkat kekuatan magis kurungan dan habisi mereka bersamaku. Mengikuti perintah Tanyun, Yisan melepaskan kekuatannya. Tanyun memegang pedang dan melayang ke udara. Dia melakukan langkah Dewa Hongmeng dan terbang melintasi langit dengan kecepatan ekstrim. Setiap kali Tanyun mengayunkan pedangnya, beberapa penjaga mati. Darah tumpah di kehampaan seperti hujan, dan mayat-mayat terus berjatuhan ke tanah seperti meteorit. Tangan Yisan telah berubah menjadi cakar yang tajam, menuai banyak kehidupan. Setelah beberapa saat, kediaman Ma seperti dicuci dengan darah. Pada saat ini, Tanyun menggunakan mata Dewa Hongmeng, mengendalikan seorang pelayan dan bertanya, "Bawa aku ke tempat penyimpanan batu gio ilahi." Baiklah. Kepala pelayan membawa Tanyun dan Yisan ke halaman belakang, dan dengan ekspresi kusam dia membuka istana kuno. Di istana, potongan-potongan gio ilahi ditumpuk seperti gunung. Di antaranya adalah tingkat tinggi, tingkat atas, menengah, dan rendah. Tanyun melepaskan kesadaran ilahinya dan menemukan bahwa ada sebanyak 800 miliar gio ilahi tingkat rendah, 600 juta gio ilahi tingkat menengah, 90 juta gio ilahi tingkat atas, dan 35 juta gio ilahi tingkat tinggi. Dalam getaran kehampaan,
Tan Yun mengeluarkan pagoda dengan kata terima. Tiba-tiba batu giok di istana naik ke langit dan berkumpul bersama seperti sebuah galaksi, dituangkan ke dalam pagoda. Tan Yun menyingkirkan pagoda, menembak kepala pelayan sampai mati dengan satu telapak tangan, dan terbang keluar dari istana. Tan Yun pergi ke kompleks, membawa tubuh Malong, melangkah keluar dari Ma Mansion, dan memakukan tubuh ke gerbang dengan pedang. Tan Yun melepaskan kesadarannya. Saat Tan Yun memikirkannya, pedang suci menusuk pintu membentuk kata besar pembalasan. Segera, Tan Yun menghilang ke dalam malam. Setelah setengah jam, dalam kehampaan yang bergejolak, Tan Yun muncul dari udara tipis di luar istana kota Dewa Liuyun. Siapa yang datang? Penjaga itu bertanya dengan tajam, dengan lubang hidungnya mengarah ke atas. Apakah Tuan Raja Dewa Lingyun ada di sini? Tan Yun tahu bahwa Raja Dewa Lingyun tidak berada di perbatasan kota militer Liuyun. Untuk amannya dia masih ingin memastikan. Tidak di sini. Penjaga itu berkata, "Siapa kamu? Katakan sekarang." Bagus jika dia tidak ada di sini. Tan Yun yakin bahwa selama Raja Dewa Liuyun tidak ada, maka dia mendapat bantuan Yisan mudah untuk menghabisi semua orang di istana Raja Dewa. Pergelangan tangan Tan Yun berputar sangat cepat, dan 20 sinar pedang keluar, menelan 20 penjaga, dan 20 orang berubah menjadi awan darah, menghancurkan tulang mereka dan sekarat. Setelah itu, Tan Yun dan Yisan dengan agresif memasuki istana Raja Dewa, menghabisi siapapun yang mereka lihat. Dalam waktu singkat, lebih dari 13.000 orang di Mansion telah mati. Pada akhirnya, Tan Yun mengobrak-abrik semua giok ilahi di aula harta karun istana dewa dan meninggalkan kata balas dendam di gerbang Mansion dan berjalan pergi. Keesokan harinya, matahari terbit. Pertumpahan darah di istana Raja Dewa telah menyebar dengan cepat. Orang-orang panik untuk sementara waktu. 3 hari kemudian, ketika Ma Bongsang kembali ke kota Raja Dewa awan terapung, dia mendengar kabar bahwa keluarganya telah dimusnahkan. Ketika dia melihat tubuh ayahnya dipaku di gerbang, dia merasakan angin puyuh, menyemburkan seteguk darah, mengangkat kepalanya dan meraung. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Kepala keluarga ini harus menangkap si pembunuh dan menghancurkan si pembunuh menjadi puluhan ribu keping. Dari sudut pandang Ma Bongsang, kedua putranya dihabisi oleh Tan Yun. Sekarang, keluarganya telah dihancurkan, dan dia bahkan tidak tahu siapa pembunuhnya. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Ma Bongsang yang penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Pada saat ini, bayangan Tan Yun tidak bisa tidak muncul di benaknya, dan segera menggelengkan kepalanya. Karena si pembunuh meninggalkan kata balas dendam, sangat mungkin bahwa dia adalah sisa bawahan Nomeng Supreme. Jing Yun, dia belum punya nyali untuk datang ke rumahku. Juga, istana Raja Dewa juga telah dicuci dengan darah. Aku ingin melaporkan berita ini kepada Tuan Tianzun dan Tuan Liu Yun. Waktu berlalu seperti anak panah. 2 bulan kemudian, di kota abadi Qingyang, tepatnya di Mansion Gongsun, Gongsun Xuangli, Raja Dewa tingkat 4, duduk di kursi dan mendengarkan apa yang dikatakan kepala pelayan. Patria, seorang pria parubaya, berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk ditanyakan kepadamu. Pada saat ini, seorang penjaga di luar aula berkata dengan hormat, "Siapa nama orang yang datang?" Gongsun Xuangli bertanya dengan cemberut. "Patria, orang yang datang ke sini tidak mengatakan apa-apa, hanya mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting." Penjaga itu berkata dengan hormat. "Baiklah, kamu bisa membawa dia," kata Gongsun Xuangli. Bawahan patuh. Setelah penjaga pergi, pelayan Gong Sun He berkata, "Patria, Jing Yun bajingan ini menghabisi tuan muda pada upacara ulang tahun Li Ximin dan Li Xiyin. Balas dendam ini harus dibalaskan." Bawahan telah mengirim pemimpin prajurit kematian untuk menghabisi Jing Yun. Pemimpin prajurit sama dengan bawahan. Dia adalah Raja Dewa tingkat 1. Selama dia memanfaatkan kesempatan, bisa menghabisi Jing Yun dengan mudah. Mendengarkan hal itu, ketika Gongsun Xuangli hendak berbicara, sebuah cibiran terdengar di luar aula. Apakah itu benar-benar mudah? Suara mendesing. Tan Yun yang berubah menjadi pria parubaya melangkah ke aula selangkah demi selangkah dan berkata sambil mencibir, "Jing Yun adalah murid langsung Tuan Tianzun.
Jikalau melakukan ini di belakang, jika Tuan Tianjun tahu tentang hal ini, apakah kamu tahu konsekuensinya? Sosok Gongsun Suwangli melintas, dan pedang suci muncul di tangannya. Ujung pedang yang tajam menekan tenggorokan Tan Yun. Jika aku menghabisimu, Tuan Tianjun tidak akan tahu. Tan Yun tampak tenang, mengeluarkan satu jari, dan menunjuk ke ujung pedang yang menyentuh tenggorokannya. Singkirkan pedangmu, aku tamu terhormat hari ini dan aku punya berita penting untuk memberitahumu. Apakah kamu yakin mengarahkan pedangmu ke arahku? Gongsun Suwangli mengerutkan kening dan berkata tanpa ragu, kamu bersumpah dulu, kamu tidak akan mengatakan apa yang kamu dengar hari ini. Jika tidak, jangan salahkan aku menjadi kejam. Aku bersumpah untuk tidak mengatakannya. Ekspresi Tan Yun masih tenang. Gongsun Suwangli menarik napas dalam-dalam, menyingkirkan pedang dan bertanya, aku tidak tahu mengapa tamu terhormat datang ke sini. Ini tentang kematian putrimu Gongsun Sangsan. Aku tahu siapa pembunuhnya. Tan Yun tersenyum. Gongsun Suwangli terkejut dan matanya menunjukkan kesedihan. Saat itu ketika putrinya ke alam dewa Siyuan, dia mencoba membahaskan dendam adiknya Gongsun Yan. Setiap kali dia memikirkan putrinya, hatinya terasa seperti pisau dan dia tidak bisa tidur di malam hari. Oke guys, ceritanya sampai sini dulu. Jangan lupa like-nya ya, jangan lupa like-nya guys, support Mimin ya. Biar Mimin bisa sehari 2 kali, mumpung banyak waktu luang ini ya. Oke, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.